Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di hari Rabu kemarin terbentuk tekanan seller yang menurut saya cukup signifikan ya, dan membentuk seperti long legs doji pada hari Rabu kemarin, di mana indeks dolar ini terjadi pelemahan hingga sampai area 105.5 sekian ya pada hari Kamis, karena kita melihatnya, atau hari Rabu ya, karena kita melihatnya investor terus menilai prospek kebijakan moneter Federal Reserve dengan pasar tetap fokus apakah suku bunga Amerika Serikat telah mencapai puncaknya. Dan awal minggu ini Gubernur Fed Michelle Bowman ya menandai kemungkinan kenaikan suku bunga telah lanjut karena kekuatan daripada kondisi ekonomi Amerika saat ini. Sementara daripada itu, Presiden Fed Minneapolis ya, Neil Kashkari mengatakan bahwa terlalu dini untuk menyatakan kemenangan atas inflasi. Dan selain daripada itu, Ketua Federal Reserve ya, si Jeremy Powell tadi malam pukul 21.15 tidak berkomentar tentang suku bunga atau ekonomi selama penampilannya di sebuah konferensi yang merayakan Centennial Divisi di penelitian dan statistik Fed ya dolar. Dan di posisi tersebut si Jeremy Powell tidak menyampaikan mengenai programnya atau moneternya. Jadi kalau kita lihat kondisi sampai dengan posisi saat ini, indeks dolar masih dalam tren bearish ya. Saya mengatakan juga di posisi kemarin kenaikan ini hanya sebatas bullish untuk koreksi, karena saya melihat secara teknikal indeks dolar ini masih dalam tren bearish setelah pembentukan change of karakter di minggu ini. Selain daripada itu, karena di sini saya melihatnya tekanan seller cukup signifikan ya, dari titik tertinggi 105.87 sampai dengan posisi 105.44, dan candle ditutup di long legs doji dan warna pun berubah menjadi warna merah atau bearish. Kondisinya sebelumnya adalah impulsif ya, dan memiliki body warna hijau, dan ini sudah ada perubahan. Maka menurut saya konfirmasi yang dibutuhkan dengan adanya pergerakan long legs doji ini kan pertemuan antara buyer dan seller memiliki keseimbangan ya, karena tidak ada kepastian yang cukup bagus atau yang dinantikan daripada komentar si Jeremy Powell. Karena hal tersebut market bergerak konsolidasi yang dimana sempat terjadi kenaikan, tapi setelah itu dia bergerak turun cukup signifikan. Dan kalau hari ini yang perlu saya tandain ya, yang pertama kalau batas breakout daily masih di angka 105.269 ya, di angka ini, di area ini. Tapi saya melihat ini kan ada terjadi penurunan ya, maka saya akan rubah posisinya, di mana strong low ini akan menjadikan penentu akan terjadinya pullback atau masih dalam posisi arah pergerakan bullish, yaitu berhasil break di atas strong high yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di 105.87. Karena market dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa juga masih bergerak konsolidasi. Inilah kenapa hal ini terjadi. Ya, ini karena tidak ada kepastian pasar mengenai tingkat suku bunga selanjutnya, apakah hawkish ataupun dovish. Tapi kalau saya melihat secara responden ya di The Fed Watch Tool, di mana masih 92, sekian persen itu mengharapkan tidak ada kenaikan suku bunga sampai dengan posisi saat ini. Itu posisinya. Jadi secara keseluruhan dengan adanya pembentukan candle warna merah dan membentuk candlestick pattern yaitu long legs doji, menurut saya ini potensinya cukup kuat akan terjadinya bearish dengan catatan berhasil pullback di bawah 105.44. Kalau itu terjadi, maka menurut saya arah pergerakan indeks dolar akan kembali lagi melemah. Ini gambaran secara keseluruhan ya, dan sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Untuk hari ini seberapa besar kondisi konsolidasinya, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam ini pergerakan di posisi kemarin ya. Dan ternyata kalau kita lihat dan mengidentifikasi hari ini,
market bergerak bearish karena di sini ada impulsif bearish yang sangat kuat. Dan setelah pasca rilis pukul 19 sampai dengan pukul 23.00 ya, candle impulsif bearish ini, candle berikutnya itu betul arah pergerakannya bearish tapi bergerak konsolidasi cukup panjang ya sampai dengan siang hari ini pukul 14:36 dan batas strong low masih sama dan batas breakoutnya sudah di break. Saya hapus. Ini adalah rekonsolidasinya. Jadi sederhananya seperti ini. Saya akan geser ya karena ini sudah bisa dijadikan acuan menurut saya dengan adanya area yang bergerak terbatas di sini ya. Saya tandain seperti ini. Jika mana posisinya itu berhasil breakout di atas level 105.87 yaitu menjadikan strong high-nya, maka menurut saya potensinya kuat akan menutup gap down yang terjadi di tanggal 2 November yaitu hari Kamis. Itu yang pertama. Tapi kalau posisi strong low di break dan membentuk low baru dari daily-nya ya berada di level yang lebih rendah, maka kuat menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller hingga menguji area low yang terbentuk di posisi hari Senin tanggal 6 November yaitu di 104.84. Ini gambaran saya untuk market indeks dolar ya. Selama area strong low ataupun strong high tidak terjadi breakout, maka market akan konsolidasi, tidak ada perubahan cukup signifikan dan masih bergerak di range terbatas seperti ini. Itu aja tandanya ya. Jadi pantau daripada area strong high atau strong low, apakah berhasil di break oleh candle impulsif bullish itu menandakan buyer momentum yang sangat kuat, atau akan di breakout oleh impulsif bearish itu menunjukkan pergerakan seller momentum yang sangat kuat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar, dan selanjutnya saya akan membahas market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily, ini juga hal yang sama ya, ada perlawanan buyer ketika momentum indeks dolar kembali lagi melemah dengan tekanan yang cukup signifikan oleh seller. Dan di posisi Euro USD tekanan buyers cukup kuat hingga membentuk candle bullish pin bar. Meskipun arah pergerakannya di sini masih dalam posisi bearish ya, tapi di hari ini juga high yang menjadikan strong high-nya ini belum berhasil di break. Anda bisa lihat yaitu di kisaran antara 1.07160 ini belum berhasil hari ini ya, belum menunjukkan aktivitas high yang baru di hari Kamis ini. Itu menjadikan tantangan uji di area tersebut. Dan kemudian batas breakout ini saya akan rubah karena kan sebelumnya di sini sudah terjadi pullback ya. Ini memiliki body momentum yang cukup kuat di 1.06997 yang dimana membentuk ekor low dari 1.06592. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai posisi tertingginya strong high di 1.07160 dan strong low-nya lebih tinggi di posisi ini di 1.06592. Secara keseluruhan menurut saya potensinya masih dalam posisi bullish. Kenapa? Karena saya melihatnya adalah momentum buyers ini sangat kuat dorongannya dari low 1.06592 berhasil naik hingga titik level tertingginya atau strong high-nya di 1.07160 dan hari ini akan menguji level tertingginya yang memang harga runningnya lebih dekat terhadap strong high. Ini menunjukkan bahwasanya kemampuan atau dorongan buyers pasti insya Allah akan kuat menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan dan menguji area resisten tertingginya di 1.07563. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam, kalau kita lihat ya sebentar posisinya di hari kemarin ini coret-coretan yang saya sampaikan ya. Kalau secara keseluruhan di posisi sebelumnya kita lihat ya, ini dorongan buyers momentumnya ya membentuk seperti morning star, cuman di sini candlenya bukan long legs doji ataupun doji tapi spinning top ya, terlihatnya seperti itu. Dan impulsif bullish, dan ini saat ini masih konsolidasi atau memang candlenya masih berada dalam area inside bar. Sekarang coba kita cek di impulsif terakhirnya di sini adalah 1.07160. Ternyata level tertingginya strong high-nya ya. Dan di posisi ini 1.07156. Artinya saya mendapatkan konfirmasi di sini adalah inside bar. Sebentar saya hapus dulu ya.
coret-coretannya. Saya melihatnya di sini adalah candle inside bar yang menunjukkan impulsif yang sangat kuat ini. Ini adalah candle inside barnya. Jadi beberapa pergerakan time frame 4 jam itu tidak keluar daripada jalur area inside bar. Kecuali kalau hari ini menunjukkan high yang lebih tinggi di atas 1.07160, maka menurut saya arah pergerakannya akan bullish dan menguji area resisten kuncinya di level berikutnya, yaitu di kisaran ini. Jadi memungkinkan dia akan menguji kuat area resisten kunci, sekali lagi menguji trend line yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Tapi kalau ternyata yang break ini candlenya kecil-kecil tuh hati-hati ya, karena kemampuan kalau volumenya kecil meskipun berhasil break itu gagal yang namanya false break. Kecuali kalau candlenya impulsif bullish seperti ini ya, impulsif bullish, maka memungkinkan dia akan bergerak naik lebih tinggi lagi. Ya, itu gambarannya. Tapi kalau masih bergerak terbatas seperti ini, memungkinkan kalau tidak impulsif bullish, maka dia bisa break di bawah 1.06689. Kalau itu terjadi, maka menguji sekali lagi area trend line yang di bawah, yaitu tapi melalui order block time frame 4 jam dulu ya, diuji di sini. Ya, seperti ini memungkinkan dia akan menunjukkan aktivitas penurunannya dan menuju trend line bawah. Bisa dijadikan acuan untuk hari ini ya, di posisi ini apakah ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Secara keseluruhan tren masih dalam posisi tren bullish ya, apalagi sebelumnya terjadi break of structure ya, strukturnya membentuk structure baru dan ini sudah terjadi resisten kunci. Menurut saya potensinya kuat akan terjadi bullish kembali. Oke. Ini dari market Euro USD. Selanjutnya saya akan bahas yaitu GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini juga masih dalam pergerakan bullish ya, atau membentuk bullish channel, dan ekor-ekor panjang dari bawah ini sebenarnya juga menunjukkan aktivitas adanya dorongan bullish ya, dan candle ditutup bullish pin bar meskipun masih berwarna merah ya, artinya tekanan sellernya masih cukup sangat kuat, tapi sangat rawan akan terjadinya pullback ketika hari ini berhasil break di atas daripada 1.23013 yang menjadikan strong high-nya, dan kemudian tanda bawah ada di area 1.22417 yang menjadikan area strong low. Dari dua level tersebut akan menjadikan kunci ya, artinya kalau candle hari Kamis ini ditutup dan membentuk high baru di atas 1.23013, maka terjadi pullback dan arah pergerakan akan kembali lagi naik. Tapi kalau kecenderungannya adalah candlenya bearish impulsif, bahkan break di bawah 1.22417, maka arah pergerakannya masih dalam posisi koreksi atau bearish untuk koreksi. Sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam, di sini saya melihat pembentukan candlestick pattern ya, yaitu membentuk pola 3 in setup, di mana ini ada mother bar, inside bar, dan impulsive bullish. Saat ini pergerakannya masih dalam area konsolidasi ya, ini adalah konsolidasinya. Dengan adanya kondisi seperti ini, menurut saya masih memiliki potensi akan terjadinya kenaikan. Tinggal kita lihat area strong high yang akan terbentuk di posisi tersebut apakah berhasil di break atau tidak. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya rapikan dulu. Di mana area zona buy masih sama ya. Saya akan tag di area sini dengan tujuan ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka insya Allah saya akan buy dengan target 1.22136 sampai dengan 1.21859 dengan catatan ada konfirmasi pembentukan pattern terjadi. Tapi dengan adanya pergerakan saat ini setelah terbentuknya 3 in setup ya, mother bar, inside bar, dan impulsive bullish, saat ini terjadi koreksi ya, atau pergerakan konsolidasi atau terbatas dengan batas area yang memang tidak terlalu besar. Maka ketika nanti candle beberapa jam ke depan berhasil breakout di atas 1.23013 seperti ini, tapi catatannya adalah impulsif bullish ya, maka menurut saya potensinya sangat kuat dan menunjukkan lanjutan kenaikan dan menguji area resisten kunci berikutnya,
yaitu berkisaran 1.24283. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ini berhasil di break ya di bawah 1.22417, maka menuju ke level order block yang ada di time frame 4 jam. Tentunya area tersebut tinggal cari konfirmasi kalau ada bullish engulfing, ada bullish pin bar, 3 in setup di area ini memungkinkan market akan bergerak bullish dan menunjukkan aktivitas menguji area resisten kunci di area 1.24283. Harga akan kecenderungan bergerak bullish. Ini gambaran saya ya untuk market hari ini. Tapi kalau nanti catatannya, zona buy ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman sabar ketika masuk area sini. Kalau masih impulsi bearish, tekanan seller momentum sangat kuat, jangan dilawan karena dia akan bergerak menguji area trendline bawah di area sini ya. Nah, akan menguji ke posisi ini apakah ini nanti apakah akan muncul bullish engulfing juga di area trendline atau unmitigated shadow ya di wilayah area ini. Kalau itu terjadi, maka memungkinkan di area yang mendekati resisten support kuncinya ya, bisa terjadi kenaikan kembali sampai di level berikutnya. Ini arah-arahan target daripada pergerakan untuk GBP USD saat ini. Jadi momentumnya memang ada di zona buy, order block time frame 4 jam ataupun di area unmitigated shadow ya, yang berkisaran antara 1.21512 ataupun 1.21216. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Selanjutnya saya akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini sangat menarik ya. Sampai dengan saat ini menurut saya potensi tekanan bullish momentumnya masih sangat kuat ya. Arah pergerakannya juga menunjukkan aktivitas terjadi kenaikan, bahkan di hari Rabu candlenya membentuk impulsif bullish, di mana strong high-nya di break membentuk high baru sampai dengan 151.05, dan hari ini juga menunjukkan lanjutan arah pergerakan bullish, di mana high-nya juga terbentuk di 151.092, artinya masih dalam tekanan bullish. Bahkan strong low-nya juga lebih tinggi ya, sekarang berada di area 150.29 yang menjadikan batas bawahnya. Secara keseluruhan menurut saya potensinya masih dalam kondisi bullish ya sampai dengan posisi saat ini untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita akan identifikasi di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, polanya ternyata dari kenaikan beberapa hari ke belakang selama 3 hari, 1, 2, 3, ini adalah area compression ya. Ini rawan loh ya, terjadi liquidity area, hati-hati ya. Kalau kita lihat memang di sini ada compression, ini juga area compression. Ya, ini rawan, atas bawah ini juga rawan akan terjadinya liquidity ya area tersebut, kita akan tandain. Ya, jadi secara keseluruhan saat ini market kecenderungan bergerak di atas 618 ya, dari posisi saya tarik dari swing yang terdekatnya di sini ya. Nah, ini 50% atau golden levelnya dilewati ya, artinya dorongan buyersnya sangat kuat. Dan memang kalau untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa hari ini masih dalam kecenderungan konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Memang trennya bullish ya, trennya bullish, tapi di bawah area tersebut pembentukan pergerakan bullish ini memasuki area compression yang cukup panjang, jadi rawan akan terjadinya liquidity di area tersebut. Dan strong high dan strong low menurut saya masih memiliki batasan area untuk memastikan apakah candle tersebut akan menunjukkan aktivitas adanya bullish ketika berhasil breakout kembali ya, seperti ini di strong high-nya dengan pergerakan masih sama, yaitu membentuk area compression sampai menuju ke area resisten yang lebih tinggi di posisi 151.72. Itu yang pertama. Tapi kalau ini dia bergerak bearish ya, uji berikutnya adalah ini. Jadi kalau saya lebih baik menunggu antara strong low di break atau strong high yang di break. Kalau strong low di break maka menunjukkan penurunan dan menguji sampai dengan batas breakout time frame daily di 149.05. Di area tersebut akan diuji sekali lagi. Ini gambaran saya. Jadi secara keseluruhan
Tren masih bullish, tapi cukup hati-hati karena pergerakan bullishnya ini membentuk area compression ya, bukan seperti impulsif seperti ini yang menunjukkan buyers yang sangat kuat, dan ini baru menunjukkan candle kecil-kecil rawan akan terjadinya disapu bersih oleh impulsif bearish. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen dari apa yang saya sampaikan tadi ya, baik indeks dolar kemudian pair USD. Silakan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel.